Pemirsa, kemudian Abu Zaid berusaha mengebiri Universitas Al-Quran. Al-Quran yang seharusnya bersifat rahmatan lil alamin dan berlaku sepanjang zaman dan tempat dibatasi dengan metode konteks sejarah. Sehingga semua jenis hukuman yang tertera dalam Al-Quran hanyalah bersifat lokal dan terbatas menurut waktu dan tempat di mana Al-Quran diturunkan. Nasr Hamid Abu Zaid dalam mensikapi adanya hukum-hukum hudud, hukum-hukum pidana dalam Al-Quran, dia memandang bahwasanya semua jenis hudud, semua jenis hukum pidana yang tertera dalam Al-Quran tidak lain hanyalah pesan realitas sosial saat itu, dan bukan merupakan bentuk perintah Tuhan yang harus dilaksanakan oleh umat Islam sepanjang zaman. Berkaitan dengan ini, Nasr Hamid Abu Zaid mengatakan tentang ayat hudud misalnya. Dia berpendapat bahwa semua jenis hukuman yang tertera dalam Al-Quran menggambarkan pesan realitas sosial dan tidak berarti menggambarkan bentuk spesifik perintah Tuhan yang harus dijalankan sepanjang waktu. Sebab dalam hal ini Al-Quran tidak bermaksud untuk menegakkan jenis hukuman tertentu seperti hukuman rajam, seperti hukuman kisos, hukuman potong tangan dan sebagainya. Menurut Abu Zaid, penyebutan jenis hukuman yang diambil dari budaya sebelum Islam tersebut tidak lain agar Al-Quran mempunyai kredibilitas dengan peradaban saat itu dan saat ini juga. Pada akhirnya, substansi semua jenis hukuman tersebut adalah adanya hukuman untuk sebuah tindakan kriminal. Jadi Nasr Hamid mengatakan inti penyebutan jenis hukum dalam Al-Quran adalah bahwasanya setiap tindak kejahatan harus ada hukumannya. Sedangkan apa yang tertera dalam Al-Quran tidak seharusnya fix seperti itu, tidak harusnya murni diterapkan seperti yang tercantum dalam Al-Quran. Dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 3, disebutkan bahwa orang-orang yang beriman adalah mereka yang mengimani adanya makhluk gaib. Yu'minuna bil ghaib, termasuk adanya setan, jin, neraka, dan lain-lain. Nah, bagaimana Abu Zaid memaknai kata-kata ini? Berikut penjelasannya. Nasr Hamid Abu Zaid juga mengingkari adanya jin, syaitan sebagai satu makhluk independen di luar manusia. Berkaitan dengan ini, Nasr Hamid Abu Zaid mengatakan sihir, hasad, jin, dan setan-setan adalah kata-kata yang terdapat dalam kerangka pemikiran yang terikat dengan abad ke-7 Masehi. Kemudian, teks Al-Quran merombak makna syaitan, merombak makna jin sebagai kekuatan penghalang, lalu menjadikan sihir sebagai salah satu alat untuk memperdaya manusia. Apa yang dapat kita pahami dari statement Abu Zaid ini adalah tidak lain bahwasanya jin, setan, iblis dan sebagainya bukanlah satu makhluk di luar makhluk manusia secara independen, tapi dia tidak lain adalah sebagai kekuatan jahat manusia. Pemirsa, Abu Zaid rupanya tidak cukup menghujat Al-Quran. Ia pun menghujat semua pihak yang mencoba membela Al-Quran, termasuk Khalifah Utsman bin Affan dan Imam Syafi'i. Khalifah Utsman yang dalam banyak hadis dipandang sebagai orang terbaik ketiga setelah Abu Bakar justru dicela oleh Abu Zaid. Al-Quran yang telah dihimpun oleh Utsman bin Affan tidak lepas dari faktor politik. Itulah yang sebenarnya ingin dinomorsatukan untuk diambil satu kesimpulan bahwasanya Al-Quran yang ada saat ini pada hakikatnya untuk menandaskan, untuk menguatkan dan untuk mengedepankan
hegemoni bangsa Arab Quraisy. Nah, selanjutnya Nasr Hamid menghujat Imam Syafi'i bahwasanya Imam Syafi'i tidak lain adalah ideolog bangsa Quraisy Arab. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i ketika membela tidak ada satu lafaz pun di luar bahasa Arab yang terdapat dalam Al-Quran, oleh Nasr Hamid Abu Zaid, pendapat ini dikatakan sebagai murni seorang ideolog Arab Quraisy untuk membela hegemoni bangsa Arab Quraisy, karena Imam Syafi'i adalah ulama yang berasal dari bangsa Quraisy atau suku Quraisy. Maka selanjutnya Nasr Hamid Abu Zaid menuduh bahwasanya Imam Syafi'i juga harus bertanggung jawab karena dialah yang mengatakan hadis Nabi itu sakral, suci, dan kedudukannya di bawah Al-Quran. Jadi dalam hal ini Nasr Hamid Abu Zaid menghujat dua kali terhadap Imam Syafi'i, karena yang pertama dia membela Al-Quran, bahwasanya Al-Quran tidak ada lafaz selain lafaz Arab, lafaz bahasa Arab, dan tidak ada lafaz asing di situ. Terus yang kedua, dia menghujat Imam Syafi'i karena menuduh Imam Syafi'i lah yang harus bertanggung jawab bahwa Imam Syafi'i meletakkan kedudukan hadis menjadi sakral.